Shalom semua, selamat pagi dan kita bersyukur pada pagi ini satu kesempatan yang indah untuk kita sekali lagi dapat berkumpul bersama-sama di dalam ibadah kita pada pagi ini. Pada pagi ini saya ingin mengongsikan firman Tuhan. Kita baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan ini dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Saya baca demikian firman Tuhan dan kamu boleh iringi dari pembacaan masing-masing. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dan oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di dalam firman Tuhan ini, Kolose 3 ayat 17 ini, dia berlatar belakangkan kepada satu message berkaitan tentang manusia baru. Yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia, kalau kita baca di pasal yang kelima. Ada keinginan daging dan juga ada buah roh yang Paulus jelaskan di situ. Dan ini adalah seperti yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Galatia, tetapi secara khusus di sini dia akhiri dari manusia baru itu. Firman Tuhan memberikan satu penegasan dari semua sifat-sifat manusia lama itu, kemudian sifat-sifat manusia baru yang telah dibentangkan atau telah dinyatakan. Kesimpulannya adalah pada ayat ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini adalah suatu kunci atau kebenaran bagaimana supaya kita dapat hidup di dalam manusia baru itu sendiri. Dari sifat-sifat manusia baru atau dalam buah roh itu, yaitu segala sesuatu, kata firman Tuhan, yang kamu lakukan, baik dengan perkataan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan dalam bentuk perbuatan, firman Tuhan katakan lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya mau sampaikan firman Tuhan pada pagi ini dengan tema ini, melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Ini satu kebenaran yang sangat penting untuk kita pelajari. Karena perbuatan atau perkataan dan perbuatan memberi kesan yang besar bukan saja kepada diri kita sendiri, tetapi kepada orang lain. Apa yang kita ucapkan itu memberi kesan sama ada orang diberkati, orang dibangun, orang dimotivasi, atau orang akan jadi lemah, orang akan sakit hati, orang akan kepahitan dan sebagainya. Dari apa yang kita ucapkan. Sama ada yang kita ucapkan dengan mulut kita, dengan bibir kita, ataupun perkataan-perkataan yang kita nyatakan atau kita tuliskan di media-media sosial kita. Dan selain daripada itu, apa yang kita lakukan di dalam bentuk perbuatan juga akan memberikan kesan bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi kepada orang lain. Sama ada akan menjadi berkat atau akan menjadi kutuk atau membangun atau meruntuhkan, menguatkan atau melemahkan. Karena perkataan dan perbuatan kita mencerminkan siapa Yesus di dalam kita. Itu sebabnya firman Tuhan tadi berkata, apapun yang kita lakukan baik melalui perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa yang kita lakukan atau apa yang keluar dari kita ini akan mencerminkan siapa di dalam kita. Ada satu kali orang-orang Farisi menegur Yesus. Mereka katakan begini, Guru, kenapa engkau membiarkan murid-muridmu makan tanpa membasuh tangan? Dan menurut adat istiadat orang Yahudi, kalau makan, sebelum makan mesti basuh tangan terlebih dahulu. Dan kita pun memang diajarkan seperti itu. Kalau sekiranya kita makan nasi atau lauk dengan hanya gunakan jari-jari kita. Tidak mungkin dari kebun, bongkar tanah semua,
dan kita tidak tahu apa kotoran yang ada di situ. Kemudian masuk rumah, ambil nasi dengan lauk, mungkin ayam kari, kemudian ambil kari semua, kemudian terus makan dengan tangan atau dengan jari tanpa membasuh tangan. Itu ada faktor berkaitan tentang kesehatan. Tapi bagi orang Yahudi pada waktu itu, makan tanpa membasuh tangan itu adalah bersifat menajiskan diri. Dan itu sangat bersifat rohani bagi mereka. Itu sebabnya mereka tegur ketika melihat murid-murid Yesus makan tanpa membasuh tangan. Nah, ini yang ada yang mulai perkatakan atau persoalkan dahulu. Mereka katakan begini, di antara yang makan dengan guna jari ya, kalau sekiranya kita akan makan menggunakan tangan, yang pakai seduh pun pakai tangan juga. Jadi kalau kebiasaan kamu adalah makan tanpa sudu, hanya dengan jari-jari semua. Atau yang saudara biasa makan dengan sudu. Kalau yang makan dengan sudu dia katakan begini, kotornya kau makan itu, makan dengan tangan, gunakan jari saja. Tapi yang guna jari itu dia akan katakan begini, kau lagi lebih kotor. Kau tahukah sudu yang kau gunakan itu, sudah berapa ratus orang yang gunakan itu masuk di mulut mereka dan sekarang kau guna. Saya bagus lagi, saya guna jari saya sendiri, tidak pernah kongsi dengan orang lain. Kedua-duanya ada poin di situ. Dan Yesus dipertikai karena Yesus tidak bercakap apa-apa kepada murid-muridnya ketika mereka makan tanpa membasuh tangan. Dan memang tidak pun membasuh tangan kalau sekiranya mereka ambil bulir gandum, kemudian mereka buka kulit gandum itu kemudian makan. Karena bukan seperti makan nasi ataupun yang sebagainya. Kalau kita yang biasa dahulu tanam padi, ada yang waktu sudah berisi masih hijau itu padi, yang kalau kami itu kalau bahasa dusun disebut mengempuri atau makan nempuri, yang buka dia punya kulit luar itu kemudian makan. Masih ingat dahulu waktu nenek sis masih hidup, dialah yang rajin, dia buka sampai 1 genggam kemudian bagi-bagi. Saya masih ingat lagi dia bagi dengan cucu dia, kemudian saya juga suka seperti itu. Nenek saya lah yang selalu buka sampai 1 genggam, kemudian kami adik-beradik dibagilah sedikit-sedikit. Dan dia ada rasa tersendiri yang ada seperti manis-manis sedikit itu dari bulir padi itu. Dan memang itu tidak ada apa-apa kesan tentang kesehatan. Tetapi bagi orang Yahudi waktu itu bukan tentang kesehatan, itu tentang kerohanian. Lalu Yesus berikan penjelasan yang sangat penting. Yesus katakan begini, bukan yang masuk ke dalam mulut dan keluar ke jamban yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari dalam hati, yang keluar dari mulut kita, dari dalam hati itu yang menajiskan orang. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, apapun yang kita lakukan baik perkataan atau perbuatan, lakukan semua dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena kenapa? Apa yang keluar dari kita akan mencerminkan siapa saudara Yesus di dalam kita. Kalau yang lebih banyak perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan yang tidak baik, maka kita sebenarnya sedang mempersendakan siapa yang ada di dalam kita, Kristus yang ada dalam kita. Ada satu kali saya main golf dengan seorang kawan. Saya terkejut oleh karena setiap kali dia pukul dan dia tidak puas hati dengan pukulan dia, macam-macam kata-kata makian yang keluar dari mulut dia. Terutama kalau sudah di green, oleh karena nanti 8 hari bulan Maret ini kita ada golf amal untuk Gold Kids. Terutama kalau sudah di green, sudah dekat dan dia mau target, kalau dia pukul terlalu kuat atau terlalu pelan atau terlalu lemah, akan terus keluar di mulut dia buduh. Dan setiap kali, itu bukan 1-2 kali, setiap kali buduh. Setiap kali buduh dan saya katakan amin, 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 biarlah kau buduhlah itu. Karena apa yang keluar sebenarnya itu mencerminkan apa yang di dalam kita.
Dan ini suatu teguran yang sangat penting untuk kita berikan perhatian supaya apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan semuanya dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita membawa nama Yesus melalui apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan, walaupun kita tidak katakan, dalam nama Tuhan Yesus saya mau pergi makan. Dalam nama Tuhan Yesus saya pergi minum, walaupun kita tidak katakan seperti itu. Tapi sebenarnya kita sedang membawa nama Tuhan di dalam apapun dalam kehidupan kita setelah kita dilahirkan kembali. Itu sebabnya di dalam perkongsian pada pagi ini saya mau memberikan penekanan tentang hal ini. Kenapa kita harus melakukan segala sesuatu itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita pelajari ini. Yang pertama, kita baca terlebih dahulu di dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yang terjadi sebenarnya kalau sekiranya sesuatu yang kita ucapkan dan kita lakukan, sesuatu yang tidak Tuhan perkenankan, maksudnya kita tidak melakukannya dalam nama Tuhan Yesus dan penghormatan akan Tuhan, ini yang terjadi. Dan ini alasan yang pertama, kenapa segala sesuatu kita harus lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Karena bila kita melakukan segala sesuatu dalam pertimbangan ini adalah saya lakukan ini demi nama Yesus. Karena Kristus dan untuk Kristus, maka apa yang kita lakukan itu pasti berkenan kepada Tuhan. Dan ianya menjaga agar kita jangan mendukakan Roh Kudus. Sesuatu yang selalu kita lakukan sebenarnya bila menyakitkan bukan hanya diri kita sendiri. Sesuatu yang kita katakan tentang diri kita. Mungkin itu sudah menjadi kebiasaan. Seperti yang saya katakan tadi. Sikit-sikit bodoh. Sikit-sikit bodoh. Yang surah sedang lakukan itu sebenarnya adalah engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Di mana seolah-olah kita katakan, engkau yang mencipta saya, engkau memimpin saya, engkau bodoh. Kita sedang mendukakan Roh Kudus. Sesuatu yang Tuhan tidak perkenankan yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita lakukan di luar Kristus, bukan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu mendukakan Roh Kudus. Dan kita harus hati-hati dalam hal ini, oleh karena memang Roh Kudus adalah digambarkan seperti burung merpati, bukan burung merpati, tetapi seperti burung merpati. Salah satu ciri dari burung merpati ini jinak, tapi bukan mudah untuk ditangkap. Saya pernah melihat di sekitar Brickfield di sana banyak burung merpati, dan orang itu menjelang ada satu perayaan, saya tidak tahu apa perayaan itu, dan diberi dulu makan burung merpati itu dan berkumpullah semua burung itu. Sebelumnya itu saya heran oleh karena ada orang bawa rambat, jala. Itu di tepi jalan, di Brickfield di sana, ini di tengah-tengah dekat Kuala Lumpur. Dan saya lihat tidak ada sungai pun di sana, parit untuk merambat pun tidak ada. Saya tahu karena saya juga adalah tukang rambat. Cuma sudah lama lah Kadirin tidak pergi merambat di Bukit Tinggi. Saya dengar ada laporan kebanyakan ikan di sana mati tua. Karena tidak ada yang grup kita pergi merambat lagi di sana. Thomas, nanti kita atur. Dan saya heran, orang ini bawa rambat, kemudian ada seorang bagi, dia tahu apa makanan, diberikan, ditaburkan di dekat jalan di sana, dan datanglah burung merpati yang sangat banyak, kemudian rupa-rupanya yang jala di tujuan dia adalah jala, burung merpati yang di jala. Kemudian dimasukkan dalam kurungan, dan baru saya teringat biasanya kalau ada suatu acara itu ataupun perasmian itu melepaskan burung merpati itu, dan itu tujuan dia sebenarnya. Nah, Roh Kudus bila digambarkan seperti burung merpati, dia disebut sebagai lemah lembut. Tetapi juga dia akan mudah dilukai. Dan semua apa yang kita lakukan di luar daripada memuliakan nama Yesus, itu mendukakan Roh Kudus.
Jadi ini suatu amaran dari Tuhan supaya jangan kita dalam kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sedang mendukakan Roh Kudus. Dan kalau kita sedang seperti itu, ini adalah teguran bagi kita. Supaya apapun yang kita katakan, kita ucapkan, kita lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya bagi para ibu bapa, mulai delete semua perkataan-perkataan yang kita ucapkan kepada anak kita yang sikit-sikit bodoh, atau sikit-sikit kurang ajar. Yang semua perkataan-perkataan itu dan mulai pertimbangkan. Kalau saya ucapkan ini, atau bukan di sana saja, tapi apa-apa respon kita terhadap sesuatu. Terutama kalau sekiranya sudah stres di jalan, sedang memandu. Biasanya kita akan terpancing untuk yang keluar dari mulut kita itu adalah semua yang berupa keinginan daging. Sampai maki hamun yang kau pikir kau punya bapak punya jalan ini dan macam-macam yang keluar kan. Tapi mulai ingat hal ini dan ini memelihara kita karena bila kita menyukakan hati Tuhan sebenarnya itu mendatangkan damai sejahtera di dalam diri kita. Kita yang menang atas pengaruh dari keinginan daging itu. Sehingga kita memberikan respon yang benar terhadap situasi di sekeliling. Karena kita tahu yang menjaga kita atau yang akan menjadi benteng kita atau yang akan menapis setiap apa yang kita ucapkan atau lakukan adalah kita ingat. Semua yang saya lakukan ini saya lakukan demi nama Tuhan Yesus. Saya harus mencarkan Kristus. Dan ini yang saya perhatikan berkaitan dengan hal ini. Segala sesuatu yang kita katakan atau lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan akan mendukakan Roh Kudus. Dan jangan kita sekali-kali mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saya sangat dikuatkan dan ini suatu yang memandu hidup kita sebenarnya. Seperti yang Rasul Paulus ungkapkan kepada jemaat Tuhan di Filipi. Yaitu dia katakan, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi ingat ini, semua atau segala sesuatu yang kita lakukan semuanya ada untuk Tuhan. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan itu akan membuat nama Yesus dimuliakan melalui kita. Tapi sebaliknya, kalau apa yang kita ungkapkan atau apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu di luar dari Kristus, tidak Tuhan perkenankan, itu berarti akan membawa nama Tuhan tidak dimuliakan oleh karena perkataan dan perbuatan kita. Dan biarlah melalui hidup kita ini, seperti yang Paulus katakan, oleh hidupku maupun oleh matiku, Tuhan dimuliakan. Dengan nyata Yesus dimuliakan melalui hidup kita. Jangan hanya pada waktu ataupun bayangkan kalau sekiranya seorang meninggal dunia. Dan selama dalam kehidupan, baik perkataan, perbuatan, semua yang tidak memuliakan Tuhan. Di akhir dari kehidupan kita, akan sangat sukar bagi orang untuk mulai memperkatakan apa yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Ini yang dikatakan apapun yang kita perbuat semua itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23 itu. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita membawa nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita ucapkan maupun apa yang kita lakukan. Dan semua apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan itu selalu pikirkan saya melakukan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan kita
Yesus Kristus. Karena kenapa saudara? Apapun yang kita katakan atau lakukan, katakan dan lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau sesuatu yang kita katakan untuk diri kita sendiri, atau yang kita lakukan itu semata-mata untuk kemuliaan diri kita sendiri, ingat hal ini, itu tidak akan bawa nama Tuhan dimuliakan. Kalaupun kelihatan orang lain berbangga dengan kita, kalau tujuan dia hanya untuk diri kita sendiri, semua itu akan berakhir dalam kesia-siaan. Tapi kalau sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saya percaya itu akan memuliakan Tuhan. Dan kalau nama Tuhan dimuliakan, saudara sendiri akan dikuatkan, saudara sendiri akan dibangun. Saudara sendiri akan menikmati kebahagiaan, sukacita, damai dari apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Dan ini sesuatu yang sangat indah sekali. Yang ketiga, dan ini yang terakhir saya mau kongsikan kepada kita pagi ini. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Ada perkataan di sini yang dituliskan oleh Yakobus. Biasanya yang kita inginkan adalah iblis akan lari daripada kita. Tapi bagaimana sebenarnya iblis lari dari kita? Yaitu apabila sifat kita, perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita adalah perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan iblis. Karena itu yang menjadi senjata untuk menghancurkan semua tipu daya iblis, pekerjaan iblis. Ini yang ketiga, alasan yang ketiga. Kenapa segala sesuatu yang kita katakan atau lakukan, kita harus lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Karena yang ketiga ini adalah apabila kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah senjata bukan hanya untuk kita bertahan daripada serangan iblis, tapi senjata untuk melawan dan mengalahkan serangan iblis itu. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis." Selalu yang kita pikirkan tentang lawan iblis adalah kita akan berkata kepada iblis, "Iblis, engkau sudah kalah, dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan engkau pergi." Tapi bayangkan seperti ini. Saudara masih pegang azimat, masih percaya azimat. Dan ada gangguan roh jahat terhadap anak kamu atau orang yang ada dekat dengan kamu. Lalu saudara teringat bahwa yang dapat mengusir setan, yang setan sangat takut adalah Yesus. Lalu saudara berkata begini, "Dalam nama Tuhan Yesus, setan, saya perintahkan engkau pergi." Adakah ucapan itu cukup untuk membuat setan itu lari? Dia tidak akan lari. Oleh karena kenapa? Sebenarnya kita sendiri bukan lawan si iblis. Kita bukan hanya kawan dia, tapi milik dia. Oleh karena kita masih percayakan dia dalam kehidupan kita dengan percaya kepada azimat-azimat itu. Seperti anak-anak Skewa. Ini adalah anak-anak Bomo. 7 orang anak Skewa yang semuanya adalah lelaki yang gagah perkasa. Dan ada seorang yang kerasukan setan. Mereka coba obati dengan semua ilmu bomoh mereka, tidak keluar-keluar itu setan. Kemudian mereka teringat, kalau Paulus dia hanya bercakap dalam nama Yesus, pergi, keluar, dan setan itu keluar. Dan mereka mulai gunakan mentera itu, mereka pikir nama Yesus itu adalah nama untuk mentera mereka. Lalu anak-anak Skewa ini katakan begini, dalam nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus itu, kami menyumpahi engkau, kami kutuki engkau, kami usir engkau keluar. Ini satu orang yang kerasukan setan ini berhadapan dengan 7 orang anak-anak Skewa, semua lelaki yang gagah-gagah semua. Dan orang yang kerasukan setan ini katakan ini, Yesus saya kenal, Paulus pun saya kenal, kamu ini siapa? Dia tahu yang orang-orang ini, dia punya orang. Si setan punya orang. Milik dia.
pengikut dia. Dan apa yang dilakukan oleh setan di dalam orang yang kerasukan, hanya seorang ini. Dia hentam yang 7 orang ini. Bayangkan kalau sekiranya itu adalah di WWE. Yang Gusti itu, dahulu WWF. Kemudian kalau 1 orang lawan 7 orang, walaupun itu adalah Hulk Hogan ataupun itu adalah Stone Cold, Steve Austin, The Rock, tahu siapa lagi? Sekarang saya tidak tahu sudah nama-nama yang sekarang. Karena semua itu tipu saja, semua yang berdarah-darah semua itu semua lakonan saja. Memang bukan lakonan lah yang darah, tapi sudah diatur, ada skrip sudah semua yang itu. Siapa kalah, siapa menang, seri atau bagaimana, gangguan-gangguan semua itu semua sudah dalam skrip. Hanya sebagai hiburan. Yang masalah dia kita pula yang kalau dahulu ini yang saya lihat ada seorang deacon kami di satu gereja. Kalau mau cari dia, seorang penatua itu dia katakan, kalau kau mau cari si deacon kau pergi saja di kedai India di sana dia berparking itu diulang. Dari pagi sampai petang itu dia di sana. Dan saya coba-cobalah limpas di sana, saya nampak dia begini dia yang 2 sudah gelas kopi, baru 2 gelas kopi. Tunggu Gusti. Dan saya lihat yang sampai terangkat-angkat kaki begini, yang sampai terikut-ikut. Dia pula yang rasa mau tolong yang penggusti yang dia minat. Jadi bayangkan kalau sekiranya di dalam Gusti ini 1 orang lawan 7 orang, kuat bagaimanapun dia tidak akan dapat mengalahkannya. Tetapi case dengan anak-anak Skewa ini, anak-anak Skewa mereka ini dikatakan mereka bukan hanya luka-luka, tapi mereka lari. Yang istilah digunakan itu telanjang, berarti mereka ini sangat teruk dikerjakan oleh 1 orang yang kerasukan setan. Karena kenapa? Mereka ini bukan dalam posisi lawan kepada iblis. Apalagi seperti yang firman Tuhan katakan di sini, karena itu tunduklah kepada Allah. Kata tunduk kepada Allah itu inilah yang dimaksudkan segala sesuatu yang kita lakukan, baik dalam perkataan ataupun dengan perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sesuatu yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus itu adalah tindakan kita tunduk kepada Allah. Yaitu kita mentaati apa yang Tuhan katakan. Kita mentaati apa yang Tuhan firmankan. Dan dalam ketaatan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang akan sangat bertentangan. Itu adalah berlawanan dengan iblis. Dan ini yang dikatakan, lawanlah dia. Dengan apa? Dengan sikap, dengan perbuatan, dengan perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bukan hanya dengan perkataan mengusir seperti itu, tetapi sebenarnya diri kita adalah sepakat dengan si iblis. Tidak berlawanan dengan dia. Dan apa yang firman Tuhan katakan, segala sesuatu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita di dalam posisi seperti itu sebenarnya di mana-mana kita berada tidak perlu saudara banyak berdoa untuk pengusiran. Oleh karena dia seperti ini. Kalau kita memiliki terang dimanapun kita berada, kalau kita berada di kegelapan itu sendiri akan menyingkir. Karena terang dan gelap, terang ini adalah berlawanan dengan gelap. Dan gelap tidak dapat bertahan dengan terang. Senjata untuk bertahan kalau iblis menyerang pun, dia tidak dapat menghancurkan kita. Oleh karena pertahanan kita sebenarnya adalah dalam ketaatan kita kepada Kristus. Dan senjata kita untuk melawan iblis adalah sesuatu yang iblis tawarkan kepada kita, kita tidak akan tunduk. Oleh karena kita lebih tunduk kepada Tuhan. Kita lebih tunduk kepada Allah daripada tunduk dari apa yang iblis tawarkan. Dan itulah yang dikatakan lawanlah dia. Lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ia akan lari, iblis akan lari, berbicara tentang kemenangan kita nikmati. Kita hidup di dalam kemenangan, di dalam Kristus. Mengatakan dan melakukan apa yang berkenan kepada Kristus adalah tindakan tunduk kepada Allah. Dan akan mengalahkan iblis. Mengalahkan iblis. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan ini mendorong kita
supaya setiap apa yang kita lakukan, kita jalani dalam kehidupan kita. Selepas kita lahir baru, kita melayani, kita bekerja untuk Tuhan, atau dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kalau di dalam ibadah seperti ini, kita hanya berada di sini dalam tempo sekitar 1,5 jam atau sampai 2 jam atau paling lama pun 2,5 jam. Dan kalau kita mendengar khotbah, kadang-kadang kita dengar khotbah pendek atau panjang. Baru-baru ini Pas Alizan dijemput untuk satu pelayanan di Cameron Highland yang disebut sebagai sekolah Isyakar, kalau saya tidak salah itu. Dan sebenarnya saya dijemput untuk itu juga, 2 tahun berturut-turut juga saya dijemput, cuma kalau itu bukan cuti umum, memang saya tidak dapat, oleh karena perlu adjustment dengan cuti, sama ada anak-anak yang bersekolah atau sis yang bekerja. Dan saya katakan kepada Pas Alizan, waktu saya dijemput dahulu, mereka yang menjemput saya, dia katakan begini, kami tidak kedekut juga pastor, kami akan memberikan bayaran yang cukup baik. Perjalanan dan pelayanan itu akan kami beri nilai ikut jam pelayanan. Dan saya tanya Pas Alizan, berapa jam kau melayani? 7 jam. Jadi kalau kau kasih panjang sedikit, kau punya khotbah itu, kalau kena bagi 1 jam, kau khotbah 2 jam, bagaimana kiraan? Dia pun ketawa. Kalau khotbah di SIB Serdang ini, dia tidak tentu, kadang-kadang kurang dari 30 menit, ada yang 30 menit, kadang-kadang sampai 1 jam. Waktu kita di sini sangat terhad. Tapi kehidupan kita setiap hari itulah sebenarnya praktikal dari apa yang kita pelajari pagi ini. Apapun yang kamu perbuat, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita mencerminkan siapa Yesus dalam kita. Dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Karena semua itu dari dalam, itu yang Yesus katakan. Yang menajiskan orang bukan apa yang masuk. Tapi jangan saudara ambil dan pernyataan itu dan putar belit. Berarti kalau sekiranya saya masukkan dadah, ekstasi, apalagi semua itu. Gam. Berarti itu tidak menajiskan pastor. Itu akan mempengaruhi apa yang keluar. Apa yang salah dengan minum-minuman keras? Ketika orang sudah mabuk, yang tidak pandai Inggris pun keluar dia punya Inggris. Yang tidak tahu-tahu Cina pun keluar dia punya Cina semua. Tidak malu-malu sudah itu. Berarti tidak ada sudah kehilangan penguasaan diri. Saya lihat dahulu kalau yang mabuk-mabuk ini mula-mula yang di Pansa kami bilang itu. Apa itu yang ini? Kalau dia kalah, satu kali lagi, kalah lagi, las-las bertumbuk itu orang itu. Selepas kedua-duanya hilang kemabukan, saling mengampuni pula satu dengan yang lain. Karena sudah tidak ada penguasaan diri, itulah yang menyebabkan semua itu, apa yang masuk itu akan mempengaruhi, akan keluarkan di dalam diri dia sebenarnya. Saya masih ingat, ada seorang di kampung kami, sangat tahu keadaan dia. Biasanya kalau ada mesyuarat kampung atau bicara kampung itu pada hari Jumat, sekitar tengah hari. Kalau dia datang di dalam mesyuarat kampung itu dan banyak cakap, ini dia sudah mabuk. Kalau dia datang dan dia ini sebenarnya seorang yang kalau karakter itu, dia seorang yang stabil, tegar. Yang anjing sudah gigit di sini dia katakan sudah berdarah-darah, sudah di sini. Yang memang ini jenis orang yang stabil, tegar. Kalau dia hanya diam dan dengar,
Dan tidak cakap apa-apa berarti dia tidak mabuk. Itu sebabnya keluar dari dalam diri dia yang sebenar. Ketika dia sudah tidak ada penguasaan diri dan menghilangkan penguasaan diri, semua yang lain itu. Apa yang keluar dari diri kita itu mencerminkan siapa sebenarnya Yesus di dalam diri kita. Baik apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Itu sebabnya dalam semua apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang memuliakan nama Tuhan Yesus, yang meninggikan nama Tuhan Yesus. Ya bukan hanya memuliakan Tuhan, dan ya bukan hanya memberkati orang lain, tapi pasti akan membangun setiap kita. Pasti akan menguatkan setiap kita. Saya akhiri dengan statement ini. Melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus berarti apapun yang kita lakukan. Baik melalui perkataan atau perbuatan, semuanya seturut kehendaknya dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya berdoa supaya setiap dari kita, kalau di rumah masing-masing mungkin dari pipe utama, kalau untuk air diminum atau untuk makanan, walaupun mungkin Syabas atau Syarikat Bekalan Air Selangor berikan jaminan bahwa air yang disalurkan di setiap rumah di negeri Selangor ini adalah air yang selamat untuk diminum karena air yang ditapis. Kalau di Singapura, saya pernah bekerja di Singapura dahulu, jarang kami masak air yang air sejuk untuk diminum, kecuali minum air panas. Oleh karena memang sangat terjamin kebersihan dia dan boleh minum begitu saja. Dan tanpa klorin yang akan masuk di rumah-rumah. Dan hampir tidak ada penapis air di rumah-rumah kalau di Singapura. Tapi kalau kita di sini, walaupun dikatakan air yang dibekalkan kepada kita adalah air yang sudah ditapis. Memang air itu ditapis, tapi bila melalui saluran-saluran pipe, di situ sudah terkumpul banyak kotoran dan yang memerlukan kita ada penapis air. Kalau di dapur, di gereja kita, di MPH juga, kita ada satu penapis air yang akan menapis setiap kotoran. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi seperti penapis itu. Mungkin yang coba mempengaruhi kita adalah, atau respon kita terhadap situasi, keadaan, atau respon terhadap orang lain adalah berbentuk sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi sebelum kita meresponinya, ingat hal ini. Apapun yang kita lakukan, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Yesuslah yang akan menjadi penapis dari apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Kalau sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang berarti itu akan mendukakan Roh Kudus. Itu tidak akan memuliakan Tuhan. Dan itu menyebabkan kita sebenarnya bukan menjadi lawan iblis, tapi kita beri kesempatan kepada iblis untuk menyerang dan menghancurkan kita. Kalau suatu itu tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita menapisnya. Kita menolak semuanya. Itulah maksudnya, lakukan semuanya untuk Tuhan. Termasuk apabila kita melakukan sesuatu pelayanan, kelihatan berhasil, kelihatan menjadi berkat kepada ramai orang. Hati-hati, penapis dari semua itu adalah Yesus. Yesuslah yang ditinggikan, Yesuslah yang layak. Sehingga jangan kita beri kesempatan, kesombongan menguasai hati dan pikiran kita. Apapun yang kita lakukan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus.